Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dilihat heula. Nu aya. Pancang. Weutuh ieu. Tapi sehat eta. Teu nganggo gula. Heripun. Sijik rekaman dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Summa alhamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha bisumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyat wa ahabbahu ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu biha alaihi bima'unatihi wa bikaromatil wilayah khususan karamati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallahu sirrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadathumullahil marad. Faqad qala Allah ta'ala aidan min ayatil ukhar wa amal ladzina fi qulubihim maradun fajadathum rijsan illa rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wa qala ta'ala aidan min ayatil ukhar wa daru dhahiral ithmi wal batinah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sari'atu aqwalun at-tariqatun af'alun wal haqiqatun ahwalun wal ma'rifatu ra'sul mal. Sadaqallah wa sadaqar rasul. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratal Muhtaram wal Mukarram yang sangat saya muliakan, saya hormati Guru Agung Pangarsa Abah. Al-Mukarramin, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat. Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Sriyala Yasin Rasa, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Falah, para alim, para ulama,
aparatur pemerintahan yang hadir pada siang hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah khusus untuk pemangku manaqib, umumnya untuk kita semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak pada manaqib siang hari ini. Dengan berkah karomah Syekh Mursyid kita bermohon kepada Allah. Hakul yakin dengan segala kemuliaan Guru Agung, kita bermohon Allah menolong kita semuanya dalam segala urusan. Menolong kita semuanya dalam setiap urusan. Diberikan anugerah panjang umur, sehat walafiat. Semakin dikuatkan iman dan takwanya. Segala urusannya Allah permudah, segala hajatnya Allah ijabah, diberi rizki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, bekal khidmah, dijaga dari segala musibah dan fitnah, istiqamah, mudawamah kepada seluruh ahli silsilah ila yaumil qiyamah. Berkah karomah pangersa Abah Al-Fatihah. A'udzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat yang saya hormati, hari ini luar biasa ada 4 HP nih, mereka 5. Semoga bermanfaat ya, insyaallah. Begini, kita semuanya sudah sering mendengar tentang thariqat, tentang tasawuf. Tapi tidak setiap orang tahu, mengerti, atau tahu dan paham tentang thariqat. Mudahnya kalau ada yang nanya tentang thariqat atau tasawuf, apa itu tasawuf? Mudahnya dijawab, tasawuf itu adalah ilmu kesucian jiwa. Itu tasawuf. Kalau ada yang nanya apa itu thariqat? Thariqat itu adalah laku kesucian jiwa. Jadi tasawuf membahas seputar teoritis keilmuan. Thariqat itu adalah praktek dari teori ilmu tasawuf tersebut. Pertanyaannya, apakah Allah memerintahkan dalam Al-Quran? Jelas. Karena thariqat itu tidak keluar dari Islam. Bahkan thariqat itu adalah implementasi atau pengejawantahan dari rukun Islam, rukun agama, bab ihsan. Rukun agama ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Nah, berbicara tentang ihsan itu berbicara bagaimana cara kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Maka berbicara bagaimana cara berarti berbicara suatu metode. Maka berbicara metode, bahasa Arab dari metode artinya thariqat. Jadi thariqat itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Saya kemarin ngaji di Tegal. Gampangnya kalau nanya thariqat, semua umat Islam, apapun bendera keislamannya, mau itu Muhammadiyah, mau itu NU atau Al-Irsyad atau apapun bendera keislamannya, sesungguhnya secara tidak sadar dia meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada thariqat. Orang Islam yang paling malas, itu 17 kali minta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada thariqat. Ini sadar tidak sadar sebenarnya. Dari mana? Kalimat mana? Ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim itu dalam sebagian kitab literatur Islam ulama mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah dasar hukum perintah bertoriko. Jadi artinya semua umat Islam baik yang menolak secara terang-terangan atau yang menolak secara diam-diam, secara pribadi meminta kepada Allah untuk ditujukan kepada toriko. Cuma mereka tidak paham. Karena mereka tidak mau berguru. Nah, orang yang tidak punya guru, mohon maaf, beribu maaf. Orang yang tidak punya guru, secara ilmu dan amal tidak ada yang bertanggung jawab. Karena dia tidak punya sanad. Orang yang sudah punya guru, ini guru dulu ya, belum masuk mursyid. Orang yang sudah punya guru, secara ilmu amal dia sudah punya sanad. Orang yang sudah punya guru mursyid, secara ilmu, secara amal, secara ruh, dia sudah punya sanad yang tersambung kepada hadrat Rasulullah. Makanya di sini Pak, bersyukurnya kita sudah punya guru mursyid. Jadi yang sudah punya guru mursyid ini secara ilmu, secara amal, secara ruh sudah tersambung ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ahli silsilah. Alhamdulillah. Jadi gampangnya surat Fatihah, perintah bertorikot. Apakah ada yang lain? Ada. Tadi yang saya baca ayatnya. Satu, ayat yang erat kaitannya tentang torikot adalah surat Al-Baqarah ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadathumullahu marada. Surat Al-Baqarah ayat ke-10 ini dasar hukum perintah bertoriko. Kan tadi tasawuf itu ilmu kesucian jiwa. Torikot itu laku kesucian praktek. Allah menjelaskan, ini terjemah secara letterlock saja, tidak tafsir. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-10, Allah memberikan informasi fi qulubihim maradu, bahwa di dalam hati mereka, siapa mereka? Ya kita semua. Ada penyakit. Maka ketika penyakit itu didiamkan, fazadathumullahu maradun. Maka ditambah. Saya sering menyampaikan, penyakit gede ambek, can cager geus ditambah koret can cager geus ditambah kan gitu kan. Karasa teu? Karasa sih kuring mah. Rumasa we. Karasa. Sok ayeuna jujur. Osok aya misalna dikir sabada salat teh aya perasaan wegah, osok aya kadang-kadang osok aya. Mending sering apa kadang-kadang? Artinya setiap diri ada potensi penyakit. Kalau didiamkan, ditambah penyakitnya. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita bermujahadah, bahasa Quran, Bapak Guru Odi, maka manjahada yujahidu li nafsi. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan dengan amalia tarekat ini, maka perjuangan dia dalam bertarekat untuk dirinya sendiri.
Artinya ketika kita merasa, duh, orang teh rumasa aya panyakitan ya, koret aya, kedul aya. Da bukti nama geuning kadang-kadang lamun aya nu ngamen sok ngomel heula. Cep bejakeun. Mamah nuju teu aya kitunya. Ari budak teh jujur. Bener geuning. Saur mamah bejakeun nuju teu aya gitu. Budak papan jujur. Cek tukang ngamen teh, ari kitu teh saha nu di imah. Artinya ketika Allah menginformasikan, ya, pasti ini ada. Makanya kita ikut petunjuk para ulama. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan anahu faradu ain. Belajar ilmu ini atau bertarekat ini hukumnya fardu ain. Setiap umat Islam yang sudah mencapai akil balik hukumnya wajib. Ya. Silakan tarekatnya apa saja. Selama tarekat itu mu'tabar, silakan. Ya. Saya tidak mengajak ke sini saja, tidak. Saya mendapat SMS WA dari Jawa Tengah, satu dari Pekalongan, dari Purwokerto, dari Jogja. Beliau menyampaikan, Pak, apakah Islam saya kalau tidak bertarekat tidak kapah? Ya, saya jawab, ya. Karena baru Islam turunan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mesti ke Abah Aos saja untuk mengkafahkan Islam? Saya katakan, kalau Anda yakin Abah Aos sebagai mursyid kamil mukamil datang, ya. Tetapi kalau ada tarekat di daerah Anda, yang mana notabene tarekat itu juga mu'tabarah, ya silakan. Karena di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan, jika ada ya, sosok al-insan kamil mukamil yang sanggup mengislamkan secara kafah di daerahmu, gurui. Tapi kalau tidak ada, berjalanlah kamu keluar dari negerimu walaupun sampai 1000 tahun. Sampai ketemu orang ini. Sampai ketemu mursyid. Saya mursyid ini. Ya. Saya kan mesti menjawab bijaksana, Pak Odi. Artinya, tarekat itu selama mu'tabarah, silakan Anda berguru. Tapi kalau Anda mau bergabung dengan tarekat kami, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahad Surya Sinas PKN, ya monggo, kami terbuka. Bahkan saya di WA di Kalimantan, dari Batu Licin. Beliau menyampaikan kepada saya, Pak Yai, apakah mesti ada mahar untuk menerima ijazah ini? Saya katakan tidak. Kok begitu mudahnya? Ya, karena guru kami mempermudah. Sebab begini, kami di sini, di Kalimantan ini, untuk mengambil ijazah tarekat mesti membayar mahar. Dan itu mahal, seharga kambing 1 ekor. Begitu Pak. Demi Allah Pak, ini saya dari Kalimantan dapat WA. Ternyata di tarekat tertentu untuk mendapat ijazah dikir itu, ya tanda kutip ya, silakan itu mah karena kebijakan mursyid masing-masing. Ada di antaranya tarekat yang meminta mahar sebesar harga kambing 1 ekor, Pak. Saya bisa ngomong ini karena yang dari Kalimantan WA saya. Saya di sini katanya untuk dapat ijazah itu mesti bayar mahar, Pak Yai. 1 ekor kambing maharnya. Ya monggo saya bilang. Akhirnya talqin melalui handphone. Ya. Setelah itu hilang kontak, nggak tahu kemana. Saya pikir mau ngomongin lagi, mau tanya saya silakan, tapi tidak ada. Tapi yang jelas beliau sudah mengambil haknya. Yang hak dia dari Allah yang dititipkan kepada pangersa Abah.
yang saya salurkan melalui lisan saya. Jadi saya sebagai keran saja, keran menyalurkan air itu, air kehidupan. Karena la ilaha illallah fil akhirah kalma'i fi dunya. La ilaha illallah di akhirat itu seperti air di kehidupan dunia. Nah, baik, tadi dasar hukumnya 1 surat Al-Fatihah. 2 Al-Baqarah ayat ke-10. 3 surat At-Taubah ayat ke-125. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fajadathum rijsan illa rijsihim wa matu wa hum kafirun. Surat At-Taubah ayat ke-125. Kemudian dasar hukum bertarekat lagi surat Al-An'am ayat ke-120. Wa dharu dhahira ismi wal batinah, dan tinggalkanlah dosa dohir, dosa batin. Jadi ayat ini yang saya sampaikan adalah dasar hukum bertorikoh. Ini saya kajian torikoh secara keilmuan dulu, tidak bahasan secara praktis. Ya. Karena begini, agar bertorikotnya baik dan benar, seorang salik mesti punya tahapan. Ya, punya tahapan dalam pembinaannya. Karena kalau tidak mengerti tahapannya, nanti bias bertorikotnya. Bahkan, ini ada Bapak Ustadz Maman hadir. Saya perlu jawaban, Pak. Karena saya bersosial di masyarakat. Kalau saya mengatakan, saya ikut Aba Aos, masyarakat gak akan nerima, Pak. Apalagi di kalangan pondok pesantren. Pasti nanya, kitabnya apa, takrifnya apa, teorinya seperti apa, Qur'annya apa. Makanya kenapa pola pembinaan saya selalu menyampaikan ayat Qur'an dengan jelas, ayatnya, suratnya apa, hadisnya apa, kitab ulamanya apa. Kenapa? Yang hadir di sini, yang hadirnya sedikit, tapi yang di luar sana banyak ini. Makanya yang saya hadapi kan bukan hanya ikhwan, Pak. Banyak yang bertanya. Bahkan mohon maaf, yang nanya ke saya bukan hanya kalangan santri, kalangan akademisi nanya ke saya. Pak Kiai mohon maaf, ini saya dasar hukumnya apa katanya. Orang mahasiswa, Pak, tidak seperti murid di tarekat. Mahasiswa itu ketika dosen ngomong, mesti dianalisa dulu. Tidak langsung ditelan. Makanya agar analisisnya tajam, analisanya tidak salah, teorinya mesti benar. Gitu. Saya basicnya, alhamdulillah izin Allah berkah guru, walaupun agak telat sebenarnya, terjeda beberapa tahun, akhirnya jadi sarjana juga. Ternyata teori di pesantren dengan di kampus sangat jauh berbeda, Pak. Makanya tahapan kognisi mesti dipahami. Ya, sudah saya sampaikan belum? Tentang tahapan kognisi seseorang. Kekuatan kemampuan berpikir seseorang tidak parsial, mesti komprehensif. Jadi kalau parsial sebagian, tapi komprehensif, tahapan kecerdasan berpikir seseorang secara komprehensif mesti sampai kepada 6 tahapan. 1, halo, halo. 1, pohon dari apa blank. Aduh, inilah bedanya ya. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Ini kan keilmuan ini untuk mendukung kekuatan amal saja. Ya syukur kalau mau nyatet. Ya enggak juga direkam sama saja, direkam juga. 1, tahapan kekuatan berpikir seseorang dikatakan sempurna ketika mencapai 6 tahap tingkatan kognisi. 1 adalah dengan cara mengetahui, garis miring, menghafal, garis miring, apa? Tahu, hafal. Itu tahapan paling rendah itu. Ya.
Jadi kalau orang tersebut pengen tahu, pengen hafal, makanya tugas pertamanya mesti membaca. Makanya Al-Quran pertama perintah Iqra. Iqra secara syariat membaca dengan mata. Baca lembaran-lembaran ayat-ayat Allah, Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulama, ataupun sumber-sumber ilmu. Makanya dikatakan ada ilmu yang sumbernya dari lembaran-lembaran kitab, disebutnya ilmu auraq. Jadi ilmu auraq itu ilmu yang bersumber dari lembaran-lembaran kitab. Kedua, ada ilmu yang bersumber dari menggali ke dalam. Menggali dari kekuatan diri kita. Karena di dalam diri kita masing-masing ada potensi yang notabene mesti digali, Pak. Dengan cara meningkatkan ketakwaan dan mengamalkan sesuatu yang sudah kita miliki, ilmu-ilmu dari guru-guru kita, bil khusus dari syekh mursyid kita yang sudah kita ketahui, amalkan dengan baik dan benar, maka di situ faidahnya Allah akan menambahkan ilmu yang kita tidak tahu sebelumnya. Ini dikatakan ilmu ajwaq. Ilmu ajwaq adalah ilmu yang didapat dari menggali ke dalam kekuatan kolbu kita masing-masing dengan cara meningkatkan takwa dan amal soleh. Tidak ada cara untuk meningkatkan amal dan soleh kecuali dengan cara memperbanyak la ilaha. Pangarsa Abah di dalam kitab Fadhilus Zuhur halaman 40. 3 versi analog, ini kitabnya saya bawa, saya baca. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus fi kitabihi wala yasilun nasa illa asqakum illa bimudawamati wa mulazamati kalimatut taqwa. Jadi tidak akan sampai ke makom, ke derajat manusia atqakum yang paling takwa kecuali dengan mendawamkan dan terus-menerus mengamalkan. Di sini kalimatnya mudawamah wa mulazamah. Bahasanya luar biasa. Tidak mudawamah, tapi mulazam. Mengkontinyukan sesuatu yang sudah menetap. Karena kalimatnya Syekh Daud Al-Kabir mengatakan lazim ala qauli la ilaha hatta taghiba an la ilaha bila ilaha. Ada kalimat lazim, tetapkan terus, kemudian ala qauli la ilaha hatta taghiba an la ilaha illallah, sehingga kamu melebur larut dari la ilaha illallah tersebut. Bila ilaha, dengan la ilaha. Ya ternyata rumusnya, Pak. Ya, rumusnya itu adalah kalau kita ingin lebur dan mendapatkan karunia-karunia la ilaha illallah, tentu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Itu akan dapat natijahnya. Akan dapat inti sari dari la ilaha illallah. Sumber segala ilmu adalah la ilaha. Sumber segala ilmu. Pangarsa Abah, saya lupa halaman tidak dicatat. Di sini ada. Kata Pangarsa Abah, la ilaha illallah manba'ul usul hikmah. Aw qala aidan, la ilaha illallah manba'ul ilmu laduni. Kata Pangarsa Abah, la ilaha illallah itu sumber dari ilmu hikmah. Ini saya sampai teriak-teriak supaya kedengeran ke belakang. Kalau yang ngaji di depan saja ini saya nggak usah teriak-teriak. Karena mesti kedengeran ke belakang. Benar. Saya ngomong ini teriak-teriak kedengeran ke belakang. Kalau misalnya saya pelan-pelan kedengeran nggak?
Pak, Bu, Bu, ini teh ilmu mahal, Pak. Ibu kalau ngaji di pesantren hanya satu kitab. Saya bawa ini beberapa kitab ini. Cuman catatannya ada di sini. Ya, dirangkum, ada di taswir nih. Di kertas, taswir, hiji. Nih kalau pengen saya baca. Ini dari Tanwirul Qulub halaman 406 dan kitab Futuhatul Makkiyah. Ini dua, satu ini. Kemudian Tanwirul Qulub halaman 406. Di belakangnya Tanwirul Qulub halaman 404 dan 405. Jadi selembar gini, dua kitab ini. Satu, bisa mengajarkan bohong nih teh. Dua, ini kitab Miftahus Sudur juz kedua halaman 26. Sasuwir kitabnya. Dengan Tanwirul Qulub halaman 405. Dua kitab, seopat kitab dah. Ya, bisa terpercaya yuk. Belakang lagi. Ini kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani dan kitab Al-Hikam. Sasuwir deh dah. Bisa berapa kitab dah? Segenap kitab. Dengan tahapan kognisi ini saya ambil hasil dari ilmiah para pakar ilmu neuroscience. Ilmu yang ahli bidang ilmu otak, kecerdasan otak. Sabra kitab dah, 7 kitab. Acan anu disampaikan secara tadi, secara letterlek bukan secara kontekstual. Kalau yang dibaca namanya ngaji tekstual. Berat Pak, pembicara teh berat. Saya sudah disampaikan, kalau ilmu itu hanya untuk omong kepada orang, 2 kitab cukup Pak. Karena saya motivasinya, saya ngaji bukan untuk orang tapi untuk pribadi. Kalau ngaji untuk pribadi, mesti lebih banyak kitab yang mendukung agar amal ilmu yang saya amalkan ini baik dan benar menurut para ahlinya. Repot. Kalau amal tidak sandaran ilmu, repot Pak kesananya. Oke. Kalau Bapak ngomongnya internal ikhwan, cukup. Dalil saya, Aba Aus cukup. Tapi kalau Bapak ngomongnya di kalangan orang-orang pesantren, di kalangan kampus, diketawain Pak. Makanya kenapa saya ingin membekali Anda, saudara-saudara ikhwan ini, keilmuannya secara komprehensif, tidak parsial. Makanya saya senang seperti gini. Kalau Bapak pengen tahu, saya kalau lagi sir datang, kitab dijajarkan Pak. Persis seperti dulu Aba Awas, jajarkan kitab yuk, tulisan. Ini buka, oh yuk halaman tulis. Yuk. Ngajinya seperti itu Pak. Lama hayangnya homa. Nah, jadi teh kertas saswir teh menang capek. Menang ngedepong. Ngapi kagepeng kanjut cek awal banget. Ngadepong panur. Kita harus ngadepong itu. Capek Pak. Belum lagi Fathur Rabbani saya bawa nih. Ini kita Fathur Rabbani. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kita mesti bertarikot? Kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani halaman 120 kilo. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, la yanfa'uka taharatul qalbi ma'ana jasadil qalbi. La yanfa'uka taharatul qalabi ma'ana jasadil qalbi. Tidaklah akan bermanfaat bersihnya badan saja kalau tidak suci hatinya. Sucinya badan, fikih bagiannya cukup. Kalau berbicara sucinya hati, fikih tidak bisa. Mesti torikohnya mu'ta, dibimbing oleh guru mursyid yang kamil, dibina dengan ilmu yang benar torikohnya kalau begitu.
Pogorokan negara kadenge ke ditu. Satu, tahapan kognisi secara komprehensif. Tahapannya satu, mengingat supaya tahu, supaya apal. Jadi mengingat garis miring, tahu garis miring, menghafal. Itu tahapan kognisi paling rendah, paling bawah. Yang kedua, mesti memahami, mesti paham. Karena ada orang yang tahu hadisnya, tahu keterangannya, ya, tapi tidak paham. Makanya tahapan kedua mesti memahami. Yang ketiga, tahapan kognisi ini mesti dari setelah paham, mesti menerapkan atau mengaplikasikan. Satu, nancana, mengingat, mengetahui, menghafal. Dua, memahami. Tiga, menerapkan atau mengaplikasikan. Kemudian yang keempat, menganalisa atau memeriksa. Contoh begini, kenapa ya kalimat yang diamalkan sama, amalan sama, kok beda dia dengan saya? Gitu kan, suka ada begitu. Dia perjalanannya cepat, kok saya sampai tapi lambat. Itu mesti dikoreksi, diperiksa. Namanya kecerdasan di dalam menganalisa. Kok kenapa begitu? Siapa tahu cara mengamalkannya benar. Tetapi ini mah di atas rata-rata, kita mah biasa-biasa saja mengamalkannya. Bisa jadi? Bisa. Atau ini di atas rata-rata, saya juga di atas rata-rata. Tapi beda. Dia mah ada tambahannya. Di samping dikir juga, dia mah sedekahnya kuat. Saya mah biasa-biasa sedekahnya. Itu faktor penentu. Namanya membaca data. Nah nanti tahap memahami. Jadi kembali tadi, mundur dulu. Satu, mengingat. Dua, memahami, mengingat, memahami. Nah, berbicara memahami, tuh lega adanya. Kira-kira kawadahan mau itu. Tapi mesti disampaikan, Pak. Kan baiklah dengekeun we. Lamunan saya ketewat tonton bolak-balik tadi na YouTube. Tahapan memahami satu, mesti paham secara ya, translasi. Translasi itu adalah secara pengalihan bahasa, terjemahan. Nanti dia dipahami secara terjemahnya bagaimana. Ya. Jadi translasi itu memahami konteks bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda, itu translasi. Kemudian memahami secara interpretasi dengan mengedepankan dalil-dalil pendukung. Itu namanya secara interpretasi. Membaca lagi secara intrapolasi. Membaca lagi secara ekstrapolasi. Jadi paham saja 4 tahapan yang mesti tahu. Waduh, ngajina otaknya kewadahan mah. Bu, Cung yang masih mahasiswa, telat lagi ngacung. Ngacung, satu. Mahasiswa, Usama, satu. Saya mah Pak, lamun yang basic yang masuk digecek kayak ilmuanana. Da otaknya kudu beda jeung selain siswa tinggi. Kalau pemahamannya seorang siswa tinggi, sarua pemahaman jeung di bawahna keur naon kuliah atuh. Untuk apa kuliah kalau pemahamannya? Maka seorang siswa tinggi, satu mesti kritis, kedua jago menganalisa, ketiga mampu mendudukkan satu persoalan, yang kemudian ujungnya
melahirkan suatu kesimpulan berdasarkan keilmuan. Kudu gitu. Waduh, Pak Heri tugas. Lamun ngajelaskeun tarekat teh siswa tinggi mah kudu gitu. Teorinya begini, kerangkanya begini, dalilnya ini, hukumnya ini, kata ulamanya begini, kata guru saya begini. Dakwah. Ya. Tugas. Yang tugas dakwah bukan hanya saya, semua tugas dakwah. Bedanya tergantung porsinya masing. Tong maksakan ibu-ibu mah kudu ngapalkeun juga kuring lah apa katalan. Geus wae ibu masing rajin dikir la ilaha. Ibu keur dikir oge, bapak tuh saya malah kudu mikir teu kuat. Dikir wae. Sebenarnya ketika la ilaha illallah, la itu juga dakwah karena la ilaha illallah kalimatu eta. Percuma teorinya banyak, dikirnya kurang, tidak ada kekuatan. Nih, rumus Pak Heri, seorang dai. Saya sebelum ngomong, subuh tadi mesti nyetok dikir dulu. Kalau tidak nyetok dikir, lamun internet mah lemot. Tahu lemot? RAM-nya 2 giga, yang mesti di-download banyak. Lamun HP mah kitu eta. Naonnya Pak, Bu, dikir di atas rata-rata cerdas. Sok buktikan. Kuat berpikir, tajam analisanya. Karena la ilaha illallah sumbernya. Saya bisa menghafal lamun teu dibantu pedikir teu bisa. Yang dibacanya banyak sumbernya. Sementara yang banyak ini masih dipahami, bukan hanya sebatas hafal. Kalau saya menyampaikan teori, saya sendiri tidak hafal, tidak mengerti apa bedanya dengan beliau. Gitu. Ya. Nah, tadi ini terkait dengan intrapolasi jam sabar ayeuna. 5 menit sampai setengah 2 saja cukup ya. Jam 13.30 cukup ya untuk persiapan. Berapa menit lagi? Bejaan. Sampai 4 menit lagi. 4 menit cukup. Kakarunya geus ngebul itu. Diajak mikir emang ngebul. Bener, karena otaknya kalau berbicara ilmu neuroscience kan ada alfa, ada beta, ada theta, ada gamma. Nah, wilayah delta rehat, wilayah theta itu berpikir, intuisi. Kalau terlalu yang mesti dijangkaunya banyak, RAM-nya kecil, ngebul pak otaknya. Otak lalu lobating tugas panas otak teh ya. Lobating tugas kuliah teh. Otak teh panas karena di wilayah itu memang kerjanya otak di wilayah itu. Kalau delta tidur itu merehat. Makanya mesti dibantu dengan la ilaha kuat ininya kuat nanti. Jadi tentang membaca, memahami sesuatu itu secara intrapolasi dan ekstrapolasi. Intrapolasi mudahnya membaca data yang sudah terjadi di suatu daerah, di suatu tempat. Itu namanya memahami sesuatu secara intrapolasi. Memahami sesuatu secara ekstrapolasi, menarik data yang sudah terjadi di tempat lain, ditarik ke masa sekarang. Itu bisa didata. Makanya ini terkait dengan bagaimana kita bisa merubah perjalanan hidup. Membaca data. Contoh begini, di zaman Nabi, sahabat-sahabat yang loman seperti siapa namanya? Siapa yang sahabat Nabi yang kaya itu? Bukan Nabi, sahabat Rasul. Yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Kaya raya itu. Utsman bin Affan kekayaannya sampai sekarang belum habis Pak. Kebun kurma di Madinah. Sumur ada di sebelah sekarang.
kekayaan Utsman bin Affan. Kalau membaca intrapolasi kita baca, oh orang-orang yang loman, yang dermawan, hidupnya selalu Allah permudah, ada jalan keluar. Itu namanya membaca data secara intrapolasi, sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian kita memahami secara ekstrapolasi, ditarik data kekinian. Kalau saya berbuat seperti itu, pasti yang terjadi pun sama dengan yang terjadi di masa itu. Artinya hidup kita bukan pilihan. Saya tidak sepakat. Silakan berbeda. Kalau Anda mengatakan hidup itu pilihan, tidak. Hidup itu mesti memilih. Karena kita yang menentukan. Surga neraka kita yang menentukan pada akhirnya. Jadi hidup itu bukan pilihan, tetapi mesti memilih. Bagaimana cara memilihnya? Membaca data. Apa itu data? Kumpulan informasi yang sudah terjadi. Itu data. Kemudian ketika realitanya, oh nyata sahabat Rasul orang yang loman hidupnya, orang yang baik dengan sesama, sebagai berjanji Allah, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, au qala ta'ala aidan min ayatil khar, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, berbuat baik mendapatkan kebaikan, yang datang kebaikan, didatangkan orang-orang baik. Maka ketika Anda berbuat seperti itu, pasti yang Anda alami persis yang dialami oleh sahabat-sahabat ketika itu. Itu namanya membaca data secara ekstrapolasi, menarik kejadian yang sudah terjadi di masa lalu ketika ditarik ke sini. Itu nyata. Makanya silakan sejak sekarang Anda Anda tata kehidupan Anda. Yang sudah nggak apa-apa, boleh. Yang lalu sudah lalu.